Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-132, 133 dan 134 dari surah Thaha, yaitu merupakan 3 ayat terakhir dari surah Thaha yang mulia ini. 3 ayat yang terakhir dari surah Thaha menerangkan bahwasanya manusia di hadapan Al-Quran menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang pertama yang menerima Al-Quran sebagai kebenaran, yaitu firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran di kota Mekah, ramai, banyak sekali dari penduduk kota Mekah menolak Al-Quran sebagai firman Allah, menolak Rasulullah sebagai Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran, mereka tidak percaya kepada kandungan Al-Quran, mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah kepada mereka, kepada sekalian bangsa manusia, bahkan juga kepada bangsa jin. Mereka tetap berkeras kepala, tak mau menerima kebenaran. Maka dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya, sampaikanlah kepada mereka yang tak mau menerima kebenaran itu, wahai Muhammad, sudahlah, tunggu sajalah oleh kamu. Kita sama-sama menunggu siapa yang berada di atas jalan yang benar, yang mendapat petunjuk, dan siapa yang berada di atas jalan yang sesat, yang mengikuti kehendak hawa nafsu atau bisikan syaitan. Maka nanti masing-masing kita akan mengetahui siapa melalui ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Di dunia ini dengan kemenangan umpamanya dalam peperangan, siapa nanti yang akan menang dalam peperangan. Kemudian nanti di hari akhirat, siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah dia 3 ayat sebagai penutup dari surah Thaha ini. Maka apabila kita perhatikan dari pangkal surah Thaha sampai ke akhirnya, pembicaraan utama adalah tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Dahulu pada awalnya yaitu di kota Mekah, dan manusia terbagi menjadi 2 di hadapan Al-Quran, yaitu ada yang menerima Al-Quran
dan ada juga yang menolak Al-Quran. Hingga ke hari ini keadaan tetap seperti itu, tidak berubah, yaitu manusia pada hari ini di hadapan Al-Quran dua golongan juga. Ada yang menerima Al-Quran, mempercayainya sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikutinya, dan ada pula yang menolak Al-Quran, meninggalkan Al-Quran sampai akhir zaman. Maka jangan susah hati, memang demikianlah keadaan hidup yang kita lalui ini dari dahulu lagi. Nah, keadaan yang seperti ini tak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Nah, tinggal lagi sekarang sama-sama menantilah, sama-sama menanti siapa yang berada di atas jalan yang benar dan siapa yang berada dalam kesesatan. Kapan nanti akan diketahui siapa yang benar, siapa yang sesat? Nanti ketika yang benar dimasukkan ke surga, yang sesat dimasukkan ke neraka. Nah, ketika orang yang sesat dimasukkan ke neraka, ketika itu barulah dia tahu bahwasanya dia dalam kesesatan, maka pengetahuannya ketika itu tidak ada gunanya. Jadi ada pengetahuan yang tak berguna, ada pengetahuan yang didapatkan nanti di hari akhirat, itu tak ada gunanya. Kalau pengetahuan didapatkan di dunia ini berguna, karena dengan pengetahuan itu kita bisa berubah dari buruk kepada baik, dari tersesat kepada berada di atas jalan yang benar. Kemudian kita amalkan pengetahuan itu. Nah, kalau kita beramal dengan pengetahuan, dengan ilmu yang telah kita dapatkan, maka bergunalah pengetahuan itu, bergunalah ilmu itu. Tapi kalau pengetahuan nanti baru didapatkan ketika di hari akhirat, barulah tahu, apa gunanya lagi? Karena hari itu bukan hari untuk beramal, hari itu adalah hari pembalasan. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang Al-Quran. Dan apabila kita perhatikan dari awal surah Thaha sampai akhir surah Thaha, menerangkan tentang Al-Quran, yaitu firman Allah, kitab suci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha tinggi kepada manusia di bumi. Mudah-mudahan insyaAllah melalui 3 ayat ini kita mendapat pelajaran, yaitu semakin teguh keyakinan kita dalam berpegang kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai petunjuk dalam hidup untuk kita ikuti, supaya kita ini terselamat dari kesengsaraan, dari siksaan di dunia dan di akhirat. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Kemudian sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu, kemudian barulah kita membahaskan dengan lebih terperinci melalui tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla aw nakhza. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang kafir yang berada di kota Mekah, karena ayat ini berkaitan dengan dakwah Rasulullah ketika di Mekah, yaitu penduduk kota Mekah yang kafir. Mereka berkata, laula, mengapa tidak, ya'tina, datang kepada kami Muhammad itu, bi ayatin, dengan sebuah tanda kekuasaan,
min rabbih, dari Tuhannya. Oh, berarti mereka ini minta supaya didatangkan bukti kerasulan Nabi Muhammad. Seperti dahulu umpamanya Nabi Musa, bukti kerasulannya ada tongkat yang berubah menjadi ular umpamanya, atau Nabi Isa yang menghidupkan orang yang mati umpamanya. Awalam ta'tihim, apakah walam dan tidak, ta'tihim datang kepada mereka, dan apakah tidak datang kepada mereka, bayyinatu penjelasan, ma apa-apa yang fi berada di as-suhufi lembaran al-ula terdahulu, apa-apa yang berada di lembaran yang terdahulu. Lembaran yang terdahulu ini maksudnya adalah kitab-kitab suci yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Apakah tak datang kepada mereka penjelasan tentang penjelasan dari Al-Quran tentang apa-apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil? Karena apa yang terdapat dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil ada juga dalam Al-Quran, menepati sekali. Yang Al-Quran sebut terkandung juga dalam Taurat, Zabur dan Injil. Itu sudah menjadi bukti sebenarnya bagi mereka. Kalau mereka juga ingin mencari bukti, sudah ada bukti depan mereka, mengapa minta lagi? Sebenarnya itu hanya mencari-cari alasan. Nah, ini kita tambah sedikit penjelasan ini supaya kita lebih cepat mudah ke kandungan ayat. Walau, dan sekiranya atau seandainya, kalaulah, anna sesungguhnya kami ahlaknahum membinasakan mereka bi'adzabin dengan suatu azab min qablihi sebelum Al-Quran itu diturunkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala bisa atau mampu untuk mencelakakan mereka. Sebelum Quran diturunkan mereka ada celaka semua. Apabila Allah berkehendak berbuat demikian, bisa berlaku? Bisa. Tetapi sayang Allah kepada mereka, Allah turunkan Al-Quran pada mereka. Nah, supaya dengan Al-Quran itu mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan kalaulah kami membinasakan mereka dengan azab sebelum Al-Quran diturunkan, berarti mereka mati sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, boleh jadi kalau Al-Quran belum diturunkan, nanti di hari akhirat mereka punya alasan. Alasan mereka adalah, mengapa tak ada ayat Al-Quran, mengapa tidak ada firman Allah sampai kepada kami, tiba-tiba kami dibinasakan begitu saja. Nah, jadi mereka dapat alasan, maka diturunkan Al-Quran, kemudian mereka tidak mau menerima Al-Quran, dapat alasan, bukankah dahulu ketika di dunia sudah diturunkan firman-firman Allah kepadamu? Nah, jadi tak ada lagi nanti alasan. Kita ulang sekali lagi, ini untuk menjelaskan ayat ini perlu ada penjelasan terlebih dahulu. Dan kalaulah kami membinasakan mereka dengan azab sebelumnya, sebelum Al-Quran itu diturunkan, laqalu, sungguh mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula, kalaulah kamu mengapa tidak kamu arsalta, kirimkan ilaina, kepada kami, rasulan, seorang rasul, fanattabi'a, lalu kami mengikuti ayatika, ayat-ayatmu, min qabl, sebelumnya, sebelum annadzilla, kami menjadi hina, au nakhza, dan kami menjadi tercela. Niscaya mereka akan mengatakan perkataan ini kalau Al-Quran tidak diturunkan kepada mereka, kemudian mereka telah dibinasakan terlebih dahulu sebelum Al-Quran itu diturunkan. Tetapi apabila Al-Quran telah diturunkan, kemudian nanti mereka kemudian nanti mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, maka mereka tidak bisa beralasan. Tidak bisa beralasan, ya, mengapa engkau siksa kami ya Allah? Kan belum ada ayat-ayat turun kepada kami lagi. Maka apabila Al-Quran telah diturunkan, kemudian mereka nanti disiksa karena mereka dahulu ketika di dunia tak mau menerima Al-Quran, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka. Maknanya hujjah, alasan sudah ditegakkan.
Jadi mereka tidak bisa lagi mencari-cari alasan. Maka tanda sayang Allah sebenarnya kepada mereka yaitu dengan pengiriman Rasulullah yang membawa firman Allah, Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang tak mau juga menerima Al-Quran itu, kullun, masing-masing, mutarabbisun, menanti atau menunggu apa? Menunggu ketentuan, ya, keputusan. Fatarabbasu, maka tunggulah, fasata'lamuna, maka sungguh kamu akan mengetahui, man, siapa yang ashabus siratis sawiyyi, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, wa man ihtada, dan barang siapa yang telah mendapat petunjuk, akan mengetahui siapa yang berada di atas jalan yang lurus, siapa yang berada di atas jalan yang sesat, siapa yang telah mendapat petunjuk, siapa yang memilih kesesatan. Tunggulah, nanti kamu akan mengetahui. Kapan akan mengetahui itu? Nantilah, sebentar lagi. Kalau sudah selesai perang, barulah tahu. Maka tahulah, yaitu dengan pembukaan kota Mekah. Tapi lama juga itu, yaitu berhijrah dulu Rasulullah ke kota Madinah. Kemudian setelah itu barulah kembali lagi ke kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Barulah diketahui siapa yang berada di atas jalan yang benar, siapa yang berada di atas jalan yang sesat. Itu di dunia. Nah, di akhirat nanti akan diketahui itu dengan pasti, yaitu itu berkaitan dengan semua manusia tanpa terkecuali. Kalau tadi kita bawa ke penduduk kota Mekah, nah kalau dibawa kepada seluruh manusia, nanti baru akan diketahui siapa yang akan dimasukkan ke surga dan siapa yang akan dimasukkan ke neraka. Ketika itu barulah tahu siapa yang berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, dan siapa yang berada di atas jalan yang sesat. Berarti perjalanan hidup yang sedang kita jalani di dunia ini adalah sebagai ujian. Ada yang berhasil, yaitu beriman, kemudian ada juga yang gagal, yaitu yang ingkar. Siapa yang beriman kepada kebenaran? Mereka yang mengikuti petunjuk para rasul. Dan siapa yang ingkar, yang gagal dalam ujian? Mereka yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, bahkan sampai kepada membenci, mengejek, memusuhi Rasul yang diutus. Pada hari ini tak ada lagi Rasul yang diutus. Iya, tak ada lagi Rasul yang diutus. Rasul yang diutus yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu terpelihara hingga ke hari ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Al-Quran. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, yang disampaikan oleh Rasul itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai hari akhirat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Nah, Rasulullah memang telah wafat, tetapi ada saja dari umat ini yang menyampaikan Al-Quran itu. Nah, siapa mereka? Pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Ulama yang dimasukkan ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada dunia, bukan takut kepada manusia, tidak. Yang takut hanya kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, mereka itu ada saja setiap zaman. Ulama yang sejati itu, yang sebenarnya ulama itu ada saja setiap zaman. Yang hidup mereka itu hanyalah melanjutkan perjuangan Rasulullah dahulu. Ada saja setiap zaman, maka carilah ulama yang sejati itu. Nah, jangan salah memilih ulama. Memilih ulama yang akan ke neraka. Nah, maka sampailah bersama dengan ulama itu ke neraka. Karena ada juga ulama yang hanya mengejar dunia, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, sedikit, yang hanya mengejar kepentingan dunia, kuasa, jabatan, dan lain sebagainya. Maka nanti akan terpedaya
kemudian kecewa. Nah, maka pada hari ini kita mesti berhati-hati, berwaspada, pasang niat baik-baik, kemudian cari sungguh-sungguh. Pasang niat baik-baik dalam menuntut ilmu dan cari sungguh-sungguh siapa yang akan menyampaikan ilmu itu kepada kita. Jangan salah pilih. Nah, pastikan betul orang yang menyampaikan ilmu itu adalah betul-betul orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Tak cukup dengan berilmu saja, tapi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan betul, jangan langsung dapat dari halaman web internet langsung diterima pakai. Sekarang ini banyak sekali ajaran sesat. Sebenarnya dia adalah guru silat dalam perguruan tu. Tiba-tiba jadi khalifah. Kemudian orang berbaiat kepadanya. Kemudian jadilah ajaran sesat. Nah, sehingga hajinya tak ke Mekah lagi. Hajinya ke tempat perguruan silat untuk gurunya itu. Nah, maka kita katakan, oh tidak, bukan seperti itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan kita berada di kelompok yang benar. Jangan sampai tersalah masuk ke golongan yang sesat. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insya-Allah bertambah ilmu kita, bertambah pula iman kita, dan semakin berhati-hati dan berwaspada kita dalam menjalani hidup ini. Kita mulai dari ayat yang ke 133. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Dan mereka berkata, mengapa Muhammad itu tidak datang kepada kita dengan tanda kekuasaan dari Tuhannya? Bermakna mereka ini meminta kepada Nabi Muhammad supaya memperlihatkan tanda kekuasaan Allah, yaitu berupa mukjizat sebagai tanda kerasulannya, seperti mana yang berlaku dahulu pada Nabi Ibrahim umpamanya, atau Nabi Musa, atau Nabi Nabi Isa alaihi salam. Karena setiap nabi yang diutus oleh Allah, Allah perlihatkan melalui nabi tersebut atau rasul tersebut mukjizat. Mukjizat maknanya tanda kekuasaan Allah. Nah, mereka meminta demikian. Sebenarnya kalau mereka meminta tanda kekuasaan Allah dari Nabi Muhammad SAW, sebenarnya sudah ada tanda kekuasaan Allah pada Nabi Muhammad. Hanya saja mereka mencari-cari. Bukankah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, bahasa mereka, dengan bahasa yang sangat indah sekali, kandungannya yang luar biasa. Kemudian mereka ditantang untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, dan mereka tak mampu, meskipun hanya sepotong ayat atau surat yang pendek. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Rasul kami, hamba kami, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Mereka kan orang-orang yang pandai dalam bahasa, mereka fasih dalam berbahasa Arab. Tapi sampai hari ini tak ada orang Arab itu sefasih apapun, sehebat apapun dia di dalam menguasai bahasa Arab, tak ada yang mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Mengapa tak mampu? Sebab Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu maknanya melemahkan yang lain, sehingga tak ada yang bisa membuat yang seumpama, setanding dengan Al-Quran. Tak ada. Meskipun ayat pendek saja umpamanya, Qul huwallahu ahad, tak ada yang bisa membuat yang seumpama dengan itu. Mungkin ada yang hampir sama, tapi dari kandungannya dan dari banyak aspek, karena ayat Al-Quran itu dari seluruh aspek, dari seluruh sisi adalah sempurna, tak ada kekurangan, cacat celahnya. Maka sampai hari ini Al-Quran tetap sebagai mukjizat. Nah, sampai hari ini itulah dia tanda kekuasaan Allah. Tapi mereka masih juga minta lagi. Nah, kalau yang mereka minta adalah seperti yang berlaku pada masa Nabi Musa dahulu, itu adalah mukjizat yang bisa dilihat dengan mata dan hanya berlaku sekali saja.
dan dilihat oleh orang yang berada di tempat itu. Umpamanya Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat berubah menjadi ular. Hanya sekali itu saja dilihat oleh manusia pada masa itu. Nah, memang 3 kali berlaku, yaitu pada pertama umpamanya Nabi Musa awal menerima wahyu, yang kedua ketika mendatangi Fir'aun, dan yang ketiga berhadapan dengan tukang-tukang sihir di hadapan khalayak ramai. Memang, tapi pada masa itu saja di hadapan manusia, kemudian habis sudah, tak ada lagi. Nah, meskipun katanya kononnya tongkat Nabi Musa itu masih ada sekarang, tapi entah di mana. Nah, cobalah kita pegang dan pukulkan balik, lemparkan. Apakah dia akan berubah menjadi ular? Kononnya lah katanya masih ada tongkat Nabi Musa itu hingga ke hari ini. Tidak, hanya pada masa itu saja. Tetapi Al-Quran sepanjang masa sampai hari kiamat tetap sebagai mukjizat. Orang-orang Arab dahulu tak bisa mendatangkan seumpama dengan Al-Quran. Orang-orang Arab sekarang pun, atau siapapun bukan orang Arab yang hebat-hebat dalam belajar menguasai bahasa Arab, tak akan mungkin dapat mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Maka mukjizat mana yang lebih hebat sebenarnya kalau mereka meminta mukjizat itu diperlihatkan? Mukjizat mana yang lebih hebat? Mukjizat Rasul-Rasul yang terdahulu atau mukjizat Nabi Muhammad berupa Al-Quran? Kalau mukjizat Al-Quran itu yang lebih hebat, apa perlunya lagi minta yang kurang hebatnya? Kalau kita sebutlah hebat kurang hebat, atau yang kita sebut yang sifatnya abadi dengan yang sifatnya sementara. Nah, itu kalau kaitannya dengan waktu. Semuanya sebenarnya mukjizat itu hebat semua, tetapi ada yang lebih. Wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba', itulah dia para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah, ada di antara mereka yang Allah berbicara dengannya, Nabi Musa. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajat, kemudian ada yang diangkat beberapa derajat. Wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam itu dengan pendampingan malaikat Jibril alaihi salam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi ada 3 nabi yang disebutkan. Nabi Musa yang Allah berbicara dengannya, kemudian ada nabi yang diangkat beberapa derajat, kemudian ada nabi yang Allah dampingi dengan malaikat Jibril. Nah, yang diangkat beberapa derajat ini siapa ini? Ini kan 3 urutan ini. Nabi Musa jelas, yaitu Allah berbicara dengannya. Yang didampingi oleh malaikat Jibril jelas, itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa jelas disebut, Nabi Isa jelas disebut. Nah, yang di tengah-tengah ini siapa ini? Yang urutan kedua ini. Maka ulama tafsir menyebutkan itulah dia Nabi Muhammad yang diangkat beberapa derajat, bermakna punya kelebihan lebih. Nah, itu disebut sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekalian Rasul. Maka mukjizatnya pun mukjizat yang memanjang, tidak hanya berlaku pada waktu tertentu sementara sifatnya, tetapi memanjang sampai ke akhir zaman. Nah, kalau mukjizat itu ada di depan mereka, apalagi perlunya minta mukjizat itu? Nah, kalau minta juga sementara mukjizat itu sudah ada, berarti mencari-cari, mengada-ngada, ngeyel namanya itu. Itu kata orang seberang sana lah, ya, nyinyir, yaitu mencari-cari sebenarnya untuk apa sebenarnya? Membenarkan diri yang tak benar dan mencoba untuk menyalahkan Rasul yang benar. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Ini dia jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas kenyinyiran mereka itu yang mencari-cari alasan, yang meminta supaya didatangkan mukjizat. Dan apakah belum datang kepada mereka penjelasan apa-apa yang ada di lembaran-lembaran terdahulu? Sudah datang, yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada mereka itu menceritakan tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Isa, kan ada dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah menyampaikannya dengan terperinci tentang kisah Nabi Musa, seperti yang kita dapati di dalam surah
Toha yang beberapa waktu lalu kita pelajari berkali-kali. Sementara Nabi Muhammad yang menyampaikan tentang kisah Nabi Musa itu tak pernah belajar dengan siapapun, tak pernah baca kitab suci terdahulu. Nabi Muhammad buta huruf, tapi bisa menyampaikan kisah dengan terperinci, padahal kisah itu sudah lama terjadi. Sebenarnya itu adalah membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Kalaulah mereka melihat dengan apa? Dengan mata apa? Mata hati. Tapi sebenarnya bukan mata yang di kepala yang buta, tapi mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata yang di kepala yang buta, akan tapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Apalagi kalau Al-Quran yang Rasulullah sampaikan itu menerangkan tentang perkara-perkara yang gaib, tentang hari kiamat, umpamanya tentang hari akhirat, itu kan tentang perkara-perkara yang akan datang. Mana ada manusia yang bisa mengetahuinya, tapi Rasulullah menyampaikannya dengan terang, dengan jelas. Itu adalah bukti bahwasanya yang Rasulullah sampaikan itu bukan dari diri Rasulullah sendiri, tetapi dari Allah sebagai wahyu. Nah, itu bukti kerasulan Nabi Muhammad. Maka dibuatlah dalam bentuk pertanyaan, dan apakah belum datang kepada mereka penjelasan terhadap apa-apa yang ada dalam lembaran-lembaran terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, sama sesuai, tidak bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam Taurat dan Injil, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi kalau sesuai, berarti itu adalah pertanda Nabi Muhammad itulah seorang Rasul, dan Al-Quran itu adalah wahyu, firman Allah. Dalam akhir surah apa? Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim. Itu dia Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran yaitu firman-firman Allah yang kandungannya juga adalah seperti yang terkandung dahulu di dalam suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa, dan lembaran-lembaran yang dahulu diberikan kepada Nabi Musa. Karena semua para rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari sumber yang satu, maka tak akan mungkin ada perbedaan antara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti sudah selesai persoalan sebenarnya. Jadi kalau ada juga di antara mereka yang menolak kebenaran, persoalannya bukan di kebenaran itu. Persoalannya adalah pada mereka yang tak mau menerima kebenaran itu. Hati itu betul yang sakit. Sakit hati namanya kan. Atau hati itu betul yang sudah mati hati namanya. Tapi kalau hati itu sakit masih bisa disembuhkan, dan kalau hati itu mati masih bisa dihidupkan. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Yang lebih buruk kalau hati itu keras. Keras. Kalau hati sudah keras, a'anzartahum am lam tunzirhum, kamu beri peringatan, tak kamu beri peringatan, sama saja, sama saja, tak ada gunanya. Diberi nasihat, tak diberi nasihat, diberi pelajaran, tak diberi pelajaran, apa saja yang diberikan sama saja, tak ada gunanya. Taba'allahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim. Yang dari luar tak masuk, dan yang dari dalam pun tak akan keluar. Yang dari luar petunjuk cahaya tak akan masuk ke dalam, dan yang di dalam itu kekufuran tak akan keluar. Tetap sajalah kekufuran di dalam itu. Lalu kalau sudah seperti itu, bagaimana lagi kelanjutannya? Tunggu je lah, tunggu je. Nah, itulah ayat berikutnya, tunggu saja. Tapi ada satu ayat sebelum kata tunggulah itu, yaitu walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qabli, kalaulah kami membinasakan mereka dengan azab sebelum Al-Quran diturunkan kepada mereka, laqalu, sungguh mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak utus kepada kami seorang rasul?
Fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla aw nahza, lalu kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami dihinakan dengan azab dan dikejikan dengan siksaan. Wah, sebelum sampai ke tahap itu, perkataan itu nanti akan muncul, maka Allah turunkan terlebih dahulu Al-Quran supaya perkataan itu tidak bisa muncul lagi nanti. Itu yang disebutkan itu. Jadi yang kira-kira nanti bisa dijadikan alasan, Allah sudah tutup celahnya, yaitu dengan penurunan Al-Quran, dengan pengutusan Rasul yang terakhir. Karena boleh jadi mereka mengatakan Nabi Musa itu kan kepada Bani Israel, Nabi Isa itu kan kepada Bani Israel, kepada kami ini siapa? Boleh jadi ada yang mengatakan demikian. Umpamanya bangsa Arab mengatakan kami ini siapa Rasul kami, atau orang Indonesia umpamanya, orang Melayu di Nusantara ini, mana Rasul kami? Nabi Musa itu kan kepada Bani Israel, ini kepada bangsa Melayu ini siapa Rasul? Boleh jadi nanti ada orang Melayu ini yang akan berkata, mengapa dulu ya Allah tak engkau turunkan kepada kami wahyu? Mengapa tidak engkau utus kepada kami Rasul? Maka diutuslah Rasul yang terakhir, yang Rasul terakhir itu bukan kepada bangsa tertentu, bukan kepada suku tertentu, bukan pada masa tertentu, tetapi kepada setiap bangsa sampai dunia kiamat. Jadi akan adakah manusia bisa beralasan nanti di hadapan Allah bahwasanya tidak diturunkan kepada mereka wahyu? Tidak. Tidak dikirimkan kepada mereka Rasul? Tidak. Habis sudah alasan. Kalau nanti di hari akhirat diminta kepada mereka pertanggungan jawab, maka mereka tidak punya alasan. Kemudian kita lihat kata min qabli an nadhilla wa nakhza, min qabli an nadhilla wa nakhza, yaitu ayat ini menerangkan bahwasanya nanti orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk yang turun dari sisi Allah berupa wahyu yang diturunkan kepada Rasul, yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang diutus, mereka yang tidak mengikuti petunjuk itu, yang tidak mengikuti Rasul itu, mereka akan dihinakan. Min qabli an nadhilla, dihinakan itu dengan apa? Dengan siksaan. Wa nakhza, sebenarnya nakhza itu juga dihinakan juga mananya. Tapi apa bedanya? Nah, ini kajian tafsir. Disebutkan bahwasanya nadhilla itu dihinakan dengan siksaan, yaitu dengan dibenamkan mereka ke dalam neraka, dimasukkan mereka ke lembah neraka dan api neraka meliputi mereka. Maka mereka terhina ketika itu sebab mereka disiksa. Kemudian nakhza apa? Nakhza ini adalah mereka itu dihinakan seakan-akan mereka itu menanti bahwasanya mereka itu tidak akan mendapat siksa, tetapi rupanya mendapat siksa. Itu maknanya dihinakan. Ada yang umpamanya di sini berharap betul umpamanya akan diangkat, akan diletakkan pada kedudukan yang tinggi umpamanya, ya, atau disebut-sebut namanya, dibawalah, dan tapi rupanya sampai masanya tidak dibawa, ditinggalkan begitu saja. Jadi rasa-rasa akan dapat kebaikan, rupanya tak dapat kebaikan. Nakhza, jadi terhina. Nah, begitu juga orang-orang kafir merasa-rasa bahwa nanti di hari akhirat tidak akan diapa-apakan. Nah, mereka akan baik-baik saja nanti di hari akhirat, tapi rupanya nanti di hari akhirat mereka akan dihinakan dengan apa yang mereka harapkan itu rupanya tidak menjadi kenyataan. Ini contoh umpamanya dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang
dihinakan itu nanti haus, kemudian mereka dari kejauhan melihat ada genangan air, kita sebut fata morgana. Kemudian dia mendekati air tersebut dengan harapan bisalah untuk menghilangkan dahaga. Apabila sudah dekat, nanti akan meminum air itu, karena nampak dari jauh seperti genangan air. Tapi rupanya setelah mendekati genangan air yang dilihat dari kejauhan, rupanya setelah mendekati tak ada apa-apa. Bagaimana ketika itu? Terhina, kecewa, putus asa, sengsara, haus pun bertambah. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Wa nakhza. Ketika di dunia Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, bahwasanya nanti di hari akhirat orang-orang beriman akan diberi naungan di hari akhirat. Kemudian akan diberikan cahaya, dengan cahaya itu akan meluncur di atas neraka seperti kilat, kemudian sampai ke surga dengan selamat. Kemudian Allah akan tinggikan kedudukan mereka di dalam surga. Itu adalah janji-janji Allah. Allah menjanjikan demikian. Nah, maka orang-orang beriman apabila mendengar janji-janji Allah itu dan mereka mendapatkan janji itu dipenuhi, maknanya mereka mendapatkan seperti apa yang dijanjikan, maka orang beriman merasa beruntung, bersyukur, mulia. Tetapi orang-orang kafir bagaimana? Mereka tidak mendapatkan seperti yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman itu. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka menderita dengan panasnya mahsyar, kemudian mereka meniti-titian jatuh ke dalam neraka, kemudian mereka akan dibakar di dalam neraka, dan mereka ingin keluar dari api neraka. Setiap kali mereka sampai ke tepi neraka, mereka akan dikembalikan lagi ke tengah. Berarti mereka terhina disebabkan karena siksaan yang mereka terima nanti di hari akhirat. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya nanti di hari akhirat manusia itu akan hina dengan apa? Dengan siksaan. Hina dengan apa? Dengan janji Allah yang baik ditunaikan untuk orang-orang beriman, dan ancaman Allah yang buruk dikenakan ke atas orang-orang yang kafir. Selesai sudah dari dunia hingga akhirat yang berkaitan dengan Al-Quran dan Rasul yang menyampaikan Al-Quran. Penutup ayat-ayat terakhir dari surah Thaha. Jadi seakan-akan inilah kesimpulannya ini. Ayat yang terakhir ini ayat pamungkas namanya, ayat penutup habis, yaitu qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia yang menolak kebenaran, yang tidak mau menerima Al-Quran, katakan kepada manusia itu kullun, masing-masing, mutarabbisun fatarabbasu. Mutarabbisun, menunggu, menanti kesudahan apa yang akan berlaku. Seakan-akan perinciannya mengatakan saya akan menunggu apa yang akan berlaku, sahabat-sahabatku yang beriman bersama denganku menunggu apa yang akan berlaku, dan kamu pula wahai orang-orang kafir, masing-masing kamu, tiap-tiap kamu, kullun itu apa? Everybody. Itu bahasa awak itu. Tiap-tiap orang, kullun, masing-masing, tunggulah, fatarabbasu, yaitu apa yang akan berlaku nanti, yaitu keputusan Allah ke atas masing-masing manusia, bukan ke atas kelompok, enggak, ke atas masing-masing, karena masing-masing akan bawa diri masing-masing. Fasata'lamuna, maka kamu nanti akan mengetahui, akan dapat pengetahuan, akan melihat sendiri kenyataan yang sebenarnya. Man ashabus siratis sawi, man ashabus siratis sawi, siapa yang berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang menghantarkan kepada surga. Itu jalan yang lurus, jalan untuk mendapatkan redha Allah. Jalan yang maksudkan adalah jalan yang disampaikan dahulu, yang ditempuh dahulu oleh para rasul yang diutus berdasarkan wahyu
yang mereka terima dari sisi Allah. Wa man ihtada, dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Man ashabus siratis sawi, siapa orang yang berada di atas jalan yang lurus, jalan, disebut jalan. Kemudian siapa yang telah mendapat petunjuk? Petunjuk. Apa beda antara jalan dengan petunjuk? Waktu kita ke sini tadi, jalan. Apa yang dimaksudkan dengan jalan? Petunjuk. Apa yang dimaksudkan dengan petunjuk? Ada jalan ke sini? Ada petunjuk ke sini? Apa bedanya? Jalan yang ditempuh, petunjuk yang diikuti. Jalan yang terhampan itu, putus jalan, tak akan sampai ke tujuan. Putus jalan Riau Sumatera Barat, tak bisa sampai ke Padang. Putus jalan, jalan menyambung sampai ke tujuan. Petunjuk diikuti. Kalau ikuti petunjuk, maka akan sampai ke tujuan. Nah, petunjuk itu perintah, larangan. Buat ini, jangan buat ni, jangan buat ni. Ini baik, buat. Ini buruk, jangan buat. Itu dia petunjuk. Nah, siapa yang berjalan memeluk Islam, kemudian siapa yang mengikuti perintah. Dua itu. Kedua-dua itu diterangkan. Ada orang yang sudah berada di jalan yang benar, ada, tetapi tak mengikuti petunjuk. Sudah berada di jalan yang benar, tapi tidak mengikuti petunjuk. Sampai ke tujuan? Tidak, karena dia mengikuti kehendak hawa nafsu. Bapak beragama Islam? Ya, beragama Islam. Tapi yang bapak buat ini bukan yang diperintahkan, bahkan yang dilarang yang bapak kerjakan. Itulah dia, saya mengikuti kehendak hawa nafsu. Kemana sampainya nanti itu? Surga atau neraka? Dua saja tempat, nanti tak ada yang ketiganya. Kemana sampainya nanti? Tak ada jawaban yang lain, ya ke neraka. Maka disebut dua, yaitu siapa yang berada di atas jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Boleh jadi ada sudah jalan yang lurus itu, tetapi ada yang tidak mengikuti petunjuk sehingga dia menyimpang dari jalan yang lurus. Maka yang beruntung, yang selamat adalah berada di atas jalan yang lurus dan mengikuti petunjuk jalan yang lurus itu. Ibarat sekarang nih, jalan mana sekarang nih yang baru sekarang nih? Kalau dulu sampai 5 jam 6 jam baru sampai ke sebelah sana itu. Pekanbaru Dumai, ya, Pekanbaru Dumai, lurus saja kan, jalan highway, tol, jalan tol, jalan raya besar. Sudah ada jalan itu? Sudah ada petunjuk di atas? Sudah. Dulu awal-awal sebelum dilalui, sudah ada jalan itu? Sudah. Ada petunjuk di atas? Belum. Risau orang, ini betul tak nih jalannya sampai ke Dumai ini? Tapi sekarang jalannya sudah ada, petunjuknya pun sudah ada. Jalan sudah ada, tapi tak mau mengikuti petunjuk. Sesat, tersesat. Maka Allah jelaskan kedua-duanya. Islam itu adalah jalan yang lurus. Islam itu juga adalah petunjuk yang akan menyampaikan ke tujuan. Maka sebenarnya kasih sayang Allah itu sempurna kepada kita. Tinggal lagi kitanya, yaitu menerima kasih sayang Allah, rahmat berupa agama yang mulia ini, yaitu agama yang sudah Allah turunkan semenjak dahulu, semenjak dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup yang sebenarnya adalah jalan hidup yang Allah turunkan kepada para nabi itu, dan terjaga, terpelihara hingga ke hari ini. Kalau ada jalan yang ditempuh oleh manusia selain itu, maka jalan itu adalah jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Maka dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat
atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, yaitu orang-orang yang Allah pilih mereka sebagai nabi. Itu orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Wasiddiqin, orang-orang yang benar, membenarkan kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan berikan kepada kami jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan jangan pula berikan kepada kami jalan orang-orang yang sesat. Jadi ada jalan yang lurus, jalan yang benar, ada jalan yang sesat. Di atas jalan mana kita sekarang? Tanyalah diri sendiri dan jawab, dan mesti tahu. Jangan sampai tak tahu. Ini namanya fardu ain, wajib bagi setiap orang tahu di atas jalan yang mana dia sekarang ini. Jalan duyung atau jalan beledang? Umpamanya lah, jalan-jalan yang kita tempuh sekarang itu jalan yang benar atau jalan yang salah. Setelah tahu, fatarabbasu, maka tunggulah. Kalau ada orang yang tak mau kita sampaikan kepada mereka kebenaran, ini dia jalan yang benar, tempuhlah jalan yang benar nih, tak juga mau menempuh jalan yang benar, bahkan membenci kebenaran, membenci penyampai kebenaran, maka sudahlah, fatarabbasu, tunggu ajalah, tunggu saja sampai masanya. Nanti akan mengetahui siapa yang berada di atas jalan benar dan siapa yang. Dengan demikian maka berakhir sudah pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Thaha. Akan Allah biarkan manusia tanpa keputusan? Yang di sini menunggu dan yang di sana menunggu, yang beriman menunggu dan yang kafir menunggu? Tidak, Allah tak akan biarkan mengambang terus, tetapi akan sampai masanya ada keputusan dari sisi Allah. Kapan keputusan itu akan diketahui? Ayat pertama dari surah berikutnya, iqtaraba linnasi hisabuhum. Hisab manusia itu sudah dekat. Jadi bukannya lama, tunggu aja lah sebentar lagi. Berapa lama lah? Nah, masing-masing mati nanti dah dapat lah tuh. Nanti di dalam kubur itu satu di antara dua. Kalau tidak kebun dari kebun-kebun surga, lubang dari lubang-lubang neraka. Berarti dari dalam kubur pun, dari alam barzah pun sudah diketahui siapa yang berada di atas jalan yang benar, siapa yang berada di atas jalan yang sesat. Menerima Al-Quran, Quran di dalam kubur akan menjadi cahaya penerang. Quran akan melapangkan kubur yang sempit itu. Tapi menolak Al-Quran, maka kuburnya akan gelap gulita, dan seluruh sisi tanah kubur itu akan meremukkan semua tulang belulangnya. Tinggal lagi, tunggu aja lah, sudah dekat hisab mereka. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Jadi ujung surah Thaha akhirnya itu dengan pangkal surah Al-Anbiya itu sangat erat sekali. Meskipun surahnya sudah lain, tetapi antara satu ayat dengan ayat itu tak terpisahkan. Maka dikatakan surah-surah Al-Quran itu meskipun 114 surah, ayatnya itu sambung bersambung seperti rantai kalung. Rantai kalung tuh tak nampak dia mana pangkalnya, mana ujungnya, tak nampak. Maka orang kalau sudah khatam Al-Quran sampai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dia kembali lagi ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Karena Al-Quran itu adalah satu kesatuan, tak ada nampak mana pangkal mana ujungnya, karena antara satu dengan yang lain saling berkait. Mudah-mudahan insyaallah kita akan dapat sambung pada surah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.